Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kalian sehat selalu di rumah. Kalian belajar di rumah dengan semangat. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky Rahmadanti di pelajaran Al-Islam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui apa arti Asmaul Husna dan menyebutkan makna dari 3 Asmaul Husna yang akan Ibu jelaskan. Silakan dibuka bukunya di bab 2 buku paket, yaitu pengertian tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu belum Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya, berapa ada Asmaul Husna? Itu ada 99 nama yang Allah punyai. Nah, silakan dibuka bukunya di halaman 22. Yang pertama yaitu Al-Ahad, Allah, yang artinya Allah Maha Esa. Al-Ahad itu artinya Allah Maha Esa ataupun tunggal dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada sekutu baginya. Dia Maha Esa, meliputi zat, sifat, dan perbuatannya itu sifat satu atau tunggal pada Allah, tidak mengandung arti satu yang terbilang. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperanakan dan tidak beranak pula. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan apalagi, malaikat apalagi. Malaikat, jin dan setan itu ciptaannya semua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan, ataupun dianya bersifat mandiri, tidak membutuhkan orang lain ataupun tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini mempelajari kita bahwa kita itu selalu bergantung kepada kita itu tidak harus selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi kalian sendiri, makan kalian harus sendiri, berpakaian juga harus dilakukan sendiri, tidak usah dibantu orang tua lagi. Nah, itu begitu pula menyusun merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Nah, semua itu dilakukan dengan mandiri. Apabila ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan sendiri, mintalah bantuan orang lain. Ya, Al-Ahad ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Di dalam surat ayat pertama yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah yang paling esa ataupun tunggal. Ya. Sadaqallahul azim. Itulah yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas yang sering kalian dengar. Nah, selanjutnya itu di dalam surat Al-Ikhlas ini juga menjelaskan tentang As-Somad. As-Somad itu apa, Bu? As-Somad itu
merupakan tempat bergantung. Nah, dibacakan dulu surat Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Ikhlas ini juga dijelaskan tentang As-Samad, yaitu Allah tempat bergantung. Asmaul Husna As-Samad itu artinya hanya Allah tempat memohon dan mengadu bagi setiap makhluknya. Nah, apabila kalian itu Allah As-Samad itu berarti hanya Allah tempat segala harapan. Apabila kalian itu pengen masuk ke SD negeri ataupun SD Muhammadiyah yang lainnya, ataupun kalian itu masuki SMP ya, setelah kalian kelas 6 itu kalian ingin masuk SMP negeri ataupun SD negeri, SMP negeri, itu berarti kalian harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita memohon bermohon kepada Allah atas keperluan kalian ataupun kalian berlindung dari segala ancaman ataupun bahaya, baik itu dari makhluk makhluk manapun, jika kalian mempunyai keinginan, mintalah kepada Allah ya. Ketika kalian itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian itu ingin dimudahkan dan memahami materi pelajaran, itu kalian harus bersungguh-sungguh, tidak sekedar berdoa tetapi harus berusaha juga ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha dibutuhkan oleh makhluknya ya, dan tidak. Nah, selanjutnya itu cara kita membuktikan bahwa kita itu memahami surat sifat as-samad dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat memohon atau meminta yang utama, bukan pada benda tertentu atau orang tertentu. Dan kedua, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha menjadi orang yang memiliki manfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga, selanjutnya itu suka membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Misalkan kalian itu ada di sekolah. Di sekolah itu kalian bergotong royong untuk mencari sampah atau membersihkan halaman sampah di sekolah. Itu merupakan sebagian dari kebersihan, itu sebagian dari iman. Nah, itulah bentuk bantuannya, bisa berupa tenaga, pikiran, atau tutur kata yang santun kalian itu, atau yang sopan. Kalian berkata sopan, itu berarti kalian itu harus bersikap sopan kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, itulah pelajaran dari sifat as-samad ataupun Allah tempat bergantung. Dan selanjutnya yang ketiga itu al-muqtadir. Ada yang tahu belum al-muqtadir itu apa? Al-muqtadir itu Allah maha berkuasa atau Allah maha menentukan. Muqtadir yaitu Allah maha berkuasa atau menentukan. Ketika Allah itu mempunyai sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir, berarti Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mencegah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan besok ada seseorang yang meninggal ataupun besok mendapatkan rezeki, kun fayakun, terjadilah maka terjadilah ya. Itulah sifat al-muqtadir Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah melemahkan dan menundukkan hamba-hambanya.
Allah Subhanahu wa taala juga bisa menjadikan seseorang kuat ataupun lemah, ya. Dan itu dalam melakukan sesuatu. Kata ibu tadi, ketika orang itu besok misalkan fajar mendapatkan rezeki, mendapatkan rezeki, kun fayakun, insya Allah ketika dia berdoa dan berikhtiar ataupun berusaha, berarti dia akan mendapatkan hasil yang Allah berikan, ya. Itu alam semesta. Nah, selanjutnya, alam semesta dan berisinya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang berdiri tegak karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, hewan yang ada di darat dan di laut beraneka rupa dan beraneka bentuk, itu sudah merupakan kekuasaan Allah, ya. Itu merupakan penciptaan ataupun Allah itu menciptakan sesuatu itu dan bagi manusia untuk makhluk lainnya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza rada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahu azim. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, itulah kenapa kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun memohon ampunan ataupun memohon hanya kepadanya, itu karena Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sesuatu bentuk kekuasaan ataupun semuanya itu diciptakan dengan amat sempurna dan berbeda-beda sesuai Allah sesuai kadarnya yang Allah ciptakan itu, sesuai kadarnya yang dan sesuai apa yang Allah kasih itu merupakan sesuai fungsinya, ya. Jangan kalian kira semuanya memiliki kekurangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya kelebihan dan kekurangan untuk menutupi saling kesempurnaan kita, ya. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang urutan dari Asmaul Husna yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, Asmaul Husna ini ada 99 nama, dan ini merupakan sifat yang terdiri dari al-ahad, itu sifat yang ke-67 dalam Asmaul Husna. Nah, itu artinya yaitu yang tunggal atau Maha Esa. Dan yang selanjutnya itu yang ke-68 yaitu sifat As-Somad, Asmaul Husna As-Somad. As-Somad itu artinya yang menjadi tumpuan ataupun atau yang menjadi tempat mengadu atau memohon. Nah, selanjutnya itu Al-Qadir. Kita tidak membahas Al-Qadir, ya. Selanjutnya itu yang ke-70 yaitu Asmaul Husna atau nama baik Allah yang Al-Muqtadir, artinya yang maha berkuasa ataupun yang maha menentukan. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu Asmaul Husna Al-Qadim Muqaddim dan Asmaul Husna Al-Baqi. Nah, hari ini kita ada tugas di akhir pembelajaran ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.